Bertemu dengan Novi di sini, aku mau cerita sedikit banyak sih pengalaman aku tentang gimana prosesku mendapatkan visa UK. Aku udah pernah ditolak visa USA, another story on that one. Jadi untuk video ini visa UK, terus aku udah diterima, alhamdulillah banget. Mana ceritanya dan apa aja yang dibutuhkan untuk visa itu, simak terus videonya. Ini adalah langkah-langkah pengajuan visa di gov.uk. Dan ini adalah barcode separator yang bisa kamu gunakan untuk mengupload data-data kamu di VFS lewat online. Hal pertama yang kalian butuhkan adalah paspor Indonesia. Masa berlaku minimal untuk paspor untuk mengajukan visa itu 6 bulan. Jadi kalau paspor yang sekarang kan 10 tahun ya, yang penting pokoknya masih ada sisa masa berlaku at least 6 bulan paspor kamu bisa digunakan. Tapi kalau less than 6 bulan lebih baik kamu perpanjang paspor dulu baru submit apply visa ini. Hal kedua yang kalian butuhkan adalah identitas diri atau KTP, KK, akte kelahiran. Seperti KTP, KK, dan akte kelahiran itu kan ada di bahasa Indonesia ya. Jadi semua itu harus di translate kan. Pokoknya semuanya yang belum tertranslate dalam bahasa Inggris lebih baik ditranslate dalam bahasa Inggris. Ini kan nomor 2 ya, data diri. Dokumen ketiga yang kalian harus siapkan adalah employment evidence. Jadi kalau kalian kerja, kayak kasusku karena aku kerja, aku harus punya employment evidence dari HRD atau dari pokoknya kantor kalian yang menyatakan bahwasanya kapan kalian mulai kerja di kantor itu, post kalian sebagai apa, gaji kalian berapa, etc. Jadi dan again suratnya dalam bahasa Inggris ya. Terus nggak kalah pentingnya juga slip gaji 3 bulan terakhir dari masa kalian mengajukan visa. Jadi kalau kalian mengajukan visanya bulan Januari, Februari, Maret gitu ya, kalian harus hitung mundur tuh 3 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, itu tergantung kalian sih. Terus kalau kalian kebetulan ada usaha, itu juga bisa dicantumkan NIB dan izin usaha kalian untuk ngeyakinin mereka bahwasanya kamu tuh you have what it means untuk travel ke sana kayak gitu. Nah, slip gaji ini nanti akan dicocokkan sama mereka dengan data-data keuangan yang ada di bank kalian kayak gitu. Yang ketiga yang harus kalian siapkan adalah sponsor evidence letter. Karena aku kesana ada sponsor, dan sponsor itu macam-macam ya, ada yang orang tua, ada yang boyfriend atau pacar atau teman, ada yang perusahaan kalian. Jadi sponsor letter ini di barcode separatornya di sini kalian nanti submitnya. Apa aja yang ada di dalam sini, karena kasusku kemarin aku punya teman di sana yang bakal ngesponsorin aku, jadi aku butuh data-data dari dia. Apa aja yang dibutuhkan dari dia, minta email dari dia bahwasanya dia bikin surat terus di email ke aku gitu, maksudnya surat invitation letter dari dia, foto paspor dia, kemudian council tax dia tinggal di mana, kerja di mana, slip gaji dia, serta pembayaran utility dia kayak fire, gas, and bla bla bla, all this kind of stuff. Jadi jelas bahwasanya di bill mereka itu nama mereka dan itu tempat tinggal mereka untuk meyakinkan bahwasanya emang orang yang nge-invite kita tuh punya rumah bla 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 dan work. Terus aku juga minta, karena aku bakal tinggal di tempat dia, aku juga minta semua foto ruangan dia. Jadi rumah dia itu ada berapa ruangannya, foto depan, foto belakang, foto living room, foto kamar mandi, foto kamar dia, pokoknya lengkap itu yang aku minta dari dia. Next data yang aku siapkan adalah financial evidence dari kita sendiri. Meskipun ada sponsor, tapi dari diri kita sendiri kita juga kira-kira dilihat tuh kayak oke nggak sih kalau travel ke sana, make sense nggak sih kayak gitu. Nah, dari aku sendiri kemarin aku punya 2 bank account.
Dan orang-orang biasanya nanya, apa bener minimum itu harus sekian juta, 50 atau berapa kayak gitu ya. Sebenarnya enggak. Itu tergantung dari itinerary, gimana kamu bikin itinerary kamu kan. Jadi waktu aku sendiri, aku punya 2 bank, satu bank saving account, satu bank itu untuk gaji aku tiap bulan. Jadi kenapa butuh slip gaji juga, kan reflected on financial evidence. Jadi di salah satu bankku itu emang tertera bahwasanya aku nerima gaji segitu tiap bulan gitu. Dan untuk gaji yang untuk bank yang aku nerima gaji dari perusahaanku itu, aku minta record 6 bulan, sedangkan saving accountku sendiri aku minta 3 bulan. Jadi yang 6 bulan itu cuma untuk nunjukin ke mereka bahwasanya emang aku udah selama itu kerja di sana, dan selama 6 bulan ini aku rutin menerima gaji dari mereka sekian, kayak gitu. Dan untuk kedua banknya itu biasanya berbayar ya, kalau statement letter sama record dalam 6 bulan atau 3 bulan itu tadi harus ada ya. Itu bank statement evidence. Next, barcode separatornya yang bakal diminta adalah educational evidence. Aku cuma nyantumin dari SMA sama bachelor degree aku, karena aku punya S1 atau bachelor degree. Jadi yang aku yang aku submit cuman itu. Cuman ada beberapa statement letter yang aku kasih juga. Statement letterku ini yang bermaterai juga. Ini isinya gimana sih ceritanya kok aku bisa sekolah di Hong Kong kayak gitu. Cuman biar nggak ada pertanyaan aja, bla 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 bla. Terakhirnya daripada nanti kita diminta lagi kan. Next, accommodation permanen atau temporary. Nah, dalam barcode separator ini yang perlu kamu masukin di dalamnya adalah tempat tinggal kamu di Indonesia serta di mana kamu bakal tinggal di UK. Karena aku di sini di Bali tinggal di kos-kosan, ya udah aku jujur aja gitu. Aku nggak punya rumah di Bali. Aku aslinya di Jawa. Aku ngomong bahwasanya aku di Bali ini kerja di sini, dan aku ngekosnya di sini. Aku udah ngekos berapa lama. Untuk beberapa case orang itu ngasih bahwa perjanjian sewa selama 1 tahun atau 6 bulan or whatever it is, katanya itu bakal memperkuat bahwasanya let's say kamu punya perjanjian sewa selama 1 tahun. Kalau kalian udah bayar, kalian sayang dong kalau mau ditinggal kayak gitu. Cuman kemarin karena aku nggak ada perjanjian sewa, aku kos-kosan biasa gitu. Ya aku foto semua room kos-kosan, terus aku bikin statement letter juga di bawahnya bahwasanya ini tuh kos-kosan berapa menit dari letak lokasi aku kerja, dan kenapa aku milih lokasi ini, and bla bla bla. Terus aku bayarnya per bulan itu berapa, ke siapa. Dan untungnya kemarin aku ada bukti yang bisa dilihat dari bank statement aku juga, karena tiap bulan aku transfer 2 juta tuh ke orang yang sama, dan aku cantumin di situ ke sini akun transfernya. Dan kalau kamu lihat bank aku, kamu bakal bisa lihat itu dalam bukti bank statement, record aku kayak gitu. Aku juga cantumin trip itinerary aku. Aku bikin itinerary dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu tuh aku mau kemana aja, dan di itinerary ini juga udah harus ada complete info of your flight ticket, dan juga hotel-hotel yang bakal kalian tempati kalau kalian tinggal di hotel, atau lokasi-lokasi yang bakal kalian tempati di sana gitu. Kalau dalam case aku, karena aku tinggal di tempat sponsor aku, jadi lokasinya juga di situ. Selain itu, aku juga submit flight pulang pergi, seperti tanggal yang udah ada di itinerary serta tanggal pulangnya. Tadi accommodation permanen dan temporary. Next, ini yang terakhir, namanya additional document. Seperti additional document ini semua dokumen yang kalian punya yang nggak masuk dalam 6 kategori tadi. Kalau punya aku di sini, aku punya ini nggak perlu ya, tapi kayak surat-surat kepemilikan tanah bla 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 kayak gitu, aku cantumin semua. Di sini ada statement letter with my ties with Indonesia. Jadi di kakak aku kan belum punya kakak sendiri, aku masih ikut orang tua. Jadi di statement letter for my ties with Indonesia itu apa aja sih yang membawa aku balik lagi ke Indonesia dan nggak stay di sana gitu. Jadi aku di sini punya apa aja di sini, atau hubungan dengan keluarga. Aku juga kasih
materai di belakang. Next, aku juga punya statement letter for relationship. Jadi selain sponsorku yang bikin invitation letter, aku juga bikin statement letter untuk hubungan aku sama dia gitu. Karena kita temen, jadi aku ya bikin, maksudnya aku berteman sama dia tuh mulai kapan, terus kita ketemu kapan, terus kenapa kok bisa dia nginvite aku ke UK. Semua statement letter aku taruh materai dan aku sign. Selain itu, aku juga punya bukti-bukti conversationku sama sponsorku. Ini semua bukti conversation WhatsApp, atau kalau kalian pernah bukti ketemu foto bareng yang menunjukkan bahwasannya kalian temen, itu juga lebih bagus di submit. Next, insurance. Ini yang nggak bisa di skip. Untuk mengajukan visa ke UK, kalian harus punya insurance. Insurance yang aku ambil kemarin Allianz, tapi ada AXA juga. Aku ngambil yang 1 tahun, karena toh ini bisa dipakai di seluruh dunia kecuali Kanada dan USA. Jadi kalaupun nanti aku travel ke negara lain, insurance ini tuh terpakai gitu. Itu insurance. Oh iya, dan harganya kalau punya Allianz itu 1.600.000 something untuk 1 tahun, dan itu udah cover semua negara kecuali Kanada dan Amerika. Kalau mau yang ada Kanada dan Amerika kayaknya harganya 2.400.000 deh. Tapi kalau kalian menghubungi pihak Allianz dan nanti kalian bisa chat tuh, kalian bisa ngobrol sama orangnya apa sih yang kalian butuhkan, dan mereka ada. AXA juga ada kok, jadi pilihannya banyak. Next, ini COVID certificate. COVID certificate yang aku dapat dari Hong Kong, tapi aku print di Indonesia juga. Jadi ini perlu, aku nggak tahu sih ini perlu apa enggak, tapi kemarin itu daripada enggak kan, jadi aku submit aja gitu. Terus dan ini surat pink ini, surat refusal failure of visa. Jadi aku pernah apply visa ke Amerika dan aku tuh ditolak gitu loh. Terus waktu aku ngisi di www.gov.uk itu kan ditanya tuh, kalian pernah di refuse visa sama negara-negara di bawah enggak? Nah aku kan pernah, jadi aku bilang, aku jujur gitu, pernah. Jadi aku kasih tunjuk juga ke mereka bahwasanya ini loh surat failnya. Terus next, ini paspor, karena aku punya paspor 4, jadi aku fotokopi semua bagian depannya, terus aku submit juga di sini. Ini surat ganti namaku, dan aku juga translate. Itulah yang membuat kenapa additional dokumenku itu benar-benar tebal. Jadi beda-beda ya, tiap orang itu kan case-nya beda. Ada orang yang nggak perlu data sebanyak ini, ada yang perlu. Dan kalau emang aku perlu, kenapa nggak dicantumin aja gitu. Jadi itu dia apa yang kamu butuhkan kalau kamu bikin visa ke UK. Cuman pengalaman aja, aku dapat cerita banyak dari orang. Visa UK itu susah-susah gampang sih. Kemarin aku apply, cuman butuh waktu 8 hari, aku udah dapet email balik. Dan 8 hari itu terlalu cepet gitu. Aku kira benar-benar aku fail, karena dari data-data yang aku submit itu kan kayaknya orang perlu baca gitu. Menurut aku, selama kamu punya sponsor dan sponsornya itu jelas, itu bakal membuat proses visa kalian lebih gampang. Kalau nggak ada sponsor, background kalian yang harus jelas. Next, langkah-langkah apply visa itu sendiri. Pertama, kalau kalian ingin apply visa setelah menyiapkan semua dokumen itu sendiri, itu lakukan langkah-langkah ini. Jadi kalian bisa melakukan langkah pertama dulu sambil nyiapin dokumen, terus nanti lakukan langkah yang kedua kayak gitu. Tapi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kunjungi site www.gov.uk. Di sini kalian diminta untuk bikin account. Account ini dengan email kalian yang masih aktif. Jangan sampai pakai email yang udah nggak ada ya, especially pokoknya pakai email yang masih ada di handphone kalian. Jadi nanti kalau kalian dapat ping notifikasi dari mereka, itu bakal langsung ada di handphone kalian atau di komputer kalian. Setelah kalian bikin akun, kalian bakal dapat email. Dari email ini nanti kalian bisa login ke www.gov.uk dan kalian bakal ditanya tuh visa apa sih yang kalian butuhkan, karena visa banyak macamnya. Untuk ke UK sendiri ada beberapa. 1, turis visitor.
yang untuk 6 bulan. Yang kedua turis visitor tapi yang untuk 2 tahun. Ada lagi yang untuk 10 tahun. Jadi macam-macam. Ada juga nanti visa kerja dan bla bla bla, dan itu bakal butuh pembahasan yang berbeda. Kalau untuk sekarang visa aja yang untuk 6 bulan karena itu yang aku ambil. Yang untuk 6 bulan harganya 150 USD, bisa dibayar dengan Mastercard atau credit card atau PayPal 150 USD. Kalau yang untuk 2 tahun kayaknya mencapai 1000 lebih deh, but I'm not sure how much is it. Jadi setelah kalian masuk ke www.gov.uk, kalian pilih bikin visa yang untuk 6 bulan. Kalian harus ngisi list pertanyaan yang banyak banget. Ketika kalian ngisi, jujur, sejujur-jujur, seteliti-telitinya, jangan sampai kalian ngisi under stress gitu ya, pas di bus terus kalian ngisi, jangan banget. Relax, isi dengan pelan-pelan, dan ngisinya nggak perlu satu kali ngisi terus harus selesai kayak gitu, nggak. Jadi kalian bisa ngisi itu, nyicil. Ngisi ini bisa dilakukan sampai berhari-hari, bisa sampai 1 minggu atau lebih kayak gitu, nggak apa-apa. Itu banyak banget data diri kalian, orang tua kalian, alamat kalian di sini, pekerjaan kalian, penghasilan kalian, pengeluaran kalian. Kalau kalian punya bisnis kalian itu apa, penghasilannya berapa, kalian punya pendapatan sampingan apa enggak. Nah, kalian punya sponsor enggak? Kalau sponsor kalian teman atau orang yang udah di UK, atau sponsor kalian itu orang tua, atau sponsor kalian itu tempat kerja kalian, itu semua harus diisi. Nah, yang lainnya lagi, mereka juga bakal nanya paspor, terus riwayat travel kalian selama 10 tahun terakhir. Itu juga harus diisi. Kalau kalian pernah ke Thailand atau kemanapun itu, mereka bakal nanya tanggal masuknya, tanggal keluarnya. Jadi kalau pas waktu ngisi kayak gituan, kalian benar-benar lihat paspor kalian. Oh, aku ke Thailand, copnya tuh tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi harus sinkron ya. Dan kalian juga bakal ditanya, kalian pernah punya kriminal enggak? Pernah ditolak visanya sama negara ini enggak? Kalian itu teroris bukan? Yang mana jawabannya pasti enggak. Itu diisi semua. Kalau itu semua udah diisi, kalian bakal dibawa ke step selanjutnya, yaitu pembayaran. Sebelum kalian dibolehkan untuk membayar, kalian bakal ditanya ulang tuh, kalian udah yakin belum dengan jawaban kalian yang di atas tadi? Kalau belum yakin, dilihat lagi. Karena sekali disubmit dan kalian bayar, jawaban kalian tuh nggak bisa diganti gitu. Kalau perlu direvisi dulu sebelum bayar. Kalau udah direvisi semua dan itu udah bener-bener oke ya. Nah, setelah kalian bayar, bakal ada email masuk bahwasanya pembayaran kalian udah oke. Dari Gov UK itu sendiri nanti kalian bakal dikasih kayak password kayak gitu, dan link yang mana kalau kalian kliknya kalian bakal dibawa ke VFS. Di VFS ini kalian bisa login. Jadi apa yang perlu kalian lakukan di sini itu kalian milih tanggal dan jam biometrik. Jadi nggak ada interview ya. Unlike Schengen mungkin atau Amerika, itu ada interview. Kalau di UK sendiri nggak ada interview. Jadi kalian ke VFS itu gunanya cuman untuk biometrik dan nyerahin paspor kalian yang bakal dikirim ke Jakarta. Karena aku di Bali. Setelah milih jam dan harinya dan udah oke, kalian bakal ditanya untuk servis apa yang kalian mau dari VFS. Karena kalau biometriknya di Bali, biaya yang harus dibayarkan ke VFS itu 1.500.000, hampir 1.600.000. Kalau VFS Surabaya kayaknya lebih murah, tapi terus kalau VFS Jakarta lebih murah lagi. Tapi karena aku di Bali, jadi aku harus bayar lagi 1.500.000. Nah, ada lagi ekstra. Kalau kalian mau data-data kalian tadi di-scanin sama pihak 250 kayaknya. Jadi kemarin itu aku scan sendiri dan aku upload sendiri, makanya aku udah tunjukin ke kalian tadi barcode separatornya itu apa aja, apa yang harus dimasukin ke barcode separator, dan itu kalian scan sendiri dalam satu scanan, terus di-upload satu-satu kayak gitu. Setelah bikin janji temu untuk biometrik, scan semuanya dan udah bayar dari VFS. Ketika kalian ke VFS nanti, kalian harus print kertas terakhir dari VFS terupdated. Nah, printan yang baru itu baru print yang bisa aku bawa ke VFS. Isinya apa aja? Resit pembayaran 1.500.000 lebih yang dibayarkan ke VFS untuk servis mereka, serta list semua data dan dokumen yang aku submit
secara online sendiri. Itu lebih memudahkan menurut aku, karena on the day aku ke VFS aku cuman perlu bawa kertas itu dan paspor, itu aja yang diminta sama mereka. Tapi untuk lebih safe-nya tolong bawa KTP dan bla 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 itu ke sana. Ini appointment confirmation yang harus dibawa dengan paspor kalian ketika kalian ke VFS. Cuman aku printnya salah. Jadi kalau kalian print harus ada list scanan yang udah kalian upload semua. Di sini nggak ada ya. Jadi cuman ada receipt pembayaran doang. Nggak ada list scanan yang udah aku upload. Dan artinya aku harus print lagi yang baru, makanya print-printan ini nggak kepake. Dan bisa aku jadikan contoh, print-printan yang asli yang udah ada scanannya lengkap itu diambil oleh pihak VFS. Oh iya, untuk yang kalian scan dan kalian upload itu, scanan yang bisa diupload itu satu file ukurannya cuma 5 MB. Pas kalian upload scanan dan ternyata kalian nggak suka tuh, atau ternyata ada yang perlu diganti tuh dari data yang udah kalian upload, itu bisa dihapus. As long as it's not less than 24 hours, kalian masih bisa ganti dan upload lagi, bisa delete scanan, upload lagi. Jadi nggak usah takut untuk ngelakuin scan sendiri, karena menurut aku itu lebih baik. Kalian bawa paspor kalian, kertas yang print-printan yang isinya pembayaran VFS serta list dokumen yang kalian upload. Jangan sampai telat. Kalau sampai telat kalian nggak boleh masuk lagi. Jadi usahakan datang setengah jam atau 1/4 jam sebelum kalian janji temunya. Nanti satpamnya juga udah bakal punya list nama kalian kalau emang kalian punya janji temu hari itu. Untuk prosesnya sendiri gampang ya. Kalian masuk, nunggu, nanti dia bakal tahu, oh kamu mengajukan visa, ke line berikutnya untuk biometrik. Setelah itu udah kalian pulang. Dan setelah kalian pulang, mereka bakal ngomong bahwasanya proses kalian bisa dicek lewat VFS track record. Kalian bisa ngeliat gitu, maksudnya paspor kalian ada di mana, prosesnya nyampe mana. Tapi kalaupun kalian nggak ke situ, email tuh bakal datang ke kalian bahwasanya paspor kamu udah dikirim nih ke Jakarta, udah disubmit kayak gitu. Terus nanti kalau emang udah nyampe Jakarta, dia ngomong, paspor kalian udah nyampe Jakarta, thank you for applying visa bla 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 kayak gitu. Nanti kalau udah nyampe ke VFS lagi, kalian dapat email lagi bahwasanya paspor kalian tuh udah selesai dan udah bisa diambil. Nah, ini nih yang tricky. Kalau visa Amerika, kamu ke situ interview dan kamu bakal tahu hari itu kamu lolos apa enggak. Kalau visa UK dan Schengen, aku tuh kaget gitu karena ternyata enggak. Kalian cuma dikasih tahu visa paspor kalian udah bisa diambil di VFS, tapi mereka nggak ngomong kalian tuh di approve apa enggak. Jadi kayak tada kayak gitu. Tapi kemarin temanku yang udah sering bikin Schengen visa ngasih tahu aku, kalau pas ngambil paspor kamu itu bungkus posnya itu kecil, cuman sebatas paspor atau setengah dari E4, kamu pasti sukses. Tapi kalau kertasnya gede segede A4, itu berarti ada alasan dan penjelasan kenapa pas visa kamu ditolak. Jadi pos kotakku itu cuman kecil, sekecil paspor setengah E4. Jadi aku udah yang kayak tapi kan aku masih nggak tahu ya, jadi aku yang nggak ngeder gitu waktu mau ngebuka. Dan ternyata alhamdulillah lolos. Jadi ini visaku yang dari UK.